Selamat sore, Bu Lestari. Assalamualaikum. Sore Bu Desi, Waalaikumsalam. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu Desi? Apakah Ibu Sehat. sudah? Alhamdulillah sehat. Baik, apa ini Bu yang mau kita diskusikan, yang mau kita omongin? Iya Bu. Yang mau kita diskusikan pada sore ini yaitu mengenai ada kegiatan sekolah yang sudah tidak aktif lagi. Jadi maksud saya ingin mengaktifkan kegiatan Kamis prestasi di sekolah saya. Seperti itu. Baik. Iya, baik, Bu. Berarti Ibu ingin mengaktifkan kembali kegiatan Kamis Prestasi di sekolah gitu ya, Bu. Nah, terkait dengan itu, kira-kira apa ini yang jadi pikiran Ibu selama ini gitu? Maksudnya, kenapa Ibu mau mengaktifkan kembali seperti itu? Apa alasannya kira-kira? Setelah kegiatan Kamis prestasi itu tidak begitu aktif, saya melihat siswa-siswa di sekolah saya itu, Bu, terus seperti karakternya itu mati begitu, Bu. Biasanya mereka sering tampil, baik puisi, menyanyi, drama, dan lain-lain. Tapi semenjak kegiatan Kamis prestasi itu kurang aktif, anak-anak pun atau peserta didik kami pun jadi tidak begitu kreatif lagi begitu, Bu. Gitu ya, Bu, ya. Baik, eee, namun, ini kan udah ajaran baru ya, Bu, ya. Berarti Ibu ini, ada rencana seperti itu, mau mengaktifkan kembali Kamis Prestasi. Kira-kira apa yang mau ditampilkan di Kamis Prestasi itu, Bu? Saya pingin anak-anak itu lebih kreatif lagi seperti um, melakukan dongeng atau membuat suatu cerita, bermain peran seperti itu, Bu. Rencana saya akan membuat kegiatan bermain peran sehingga di situ akan memunculkan keberanian peserta didik tampil di depan orang ramai seperti itu, Bu. Baik, berarti Ibu lebih mengeksplor, kepercayaan diri mereka gitu ya. Anak-anak ini bagaimana caranya biar lebih pede gitu ya, Bu, ya. Iya, Bu. Iya, baik, bagus sekali rencana Ibu gitu ya, karena memang sekarang anak-anak itu, banyak yang tidak tereksplor gitu bakatnya ya, Bu, ya. Baik, Ibu ini kan mau mengaktifkan kembali, rencana apa ini yang mau Ibu buat untuk bisa mengaktifkan kembali kegiatan tersebut? Hmm, Kan diawali dari apa gitu misalnya. Apa rencana yang mau Ibu lakukan untuk mengaktifkan kembali? Pertama saya akan mengaktifkannya itu di kelas saya, Bu. Oke, dari kelas mulainya ya. Nanti setelah saya mantap di kelas, kemudian saya akan mengaktifkannya di sekolah seperti itu. Oke. Jadi sasaran saya pertama anak didik saya, kelas saya, kemudian sasaran keduanya eh, sasaran saya ke kelas-kelas yang lainnya seperti itu. Baik. Ibu sekarang mengajar di kelas berapa, Bu, kalau boleh tahu? Tepatan saya mengajar di kelas 6, Bu. Oke, di kelas 6. Artinya Ibu memulai dari kelas 6 dulu, kemudian nanti pelan-pelan Ibu akan, mengaktifkan di kelas-kelas lain, seperti itu ya, Bu, ya? Iya. Nah, selanjutnya bagaimana setelah itu, Ibu misalkan nih, Ibu sudah bisa menjalankan atau melaksanakannya di kelas Ibu sendiri. Kemudian untuk membuat kelas-kelas lain itu ikut, sama-sama mengeksplor dirinya, bisa ikut di Kamis Prestasi itu bagaimana cara Ibu?
Kemungkinan saya akan berkolaborasi, Bu, dengan guru-guru lain. Sebelumnya saya sharing dengan guru lain apakah mereka setuju atau mendukung dengan rencana saya ini seperti itu, Bu. Nah, kalau rekan sejawat sudah setuju, kemungkinan saya akan berkolaborasi seperti itu. Baik, berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, Bu. Misal seperti guru kelas 5 sampai kelas bawah, kelas kecil gitu ya, Bu ya. Baik, di sini selain teman sejawat, siapa lagi yang mau Ibu libatkan dalam pelaksanaan kegiatan ini? Yang pastinya kepala sekolah, Bu. Bagaimanapun rencana kita, pastinya kepala sekolah harus mengetahui apa yang akan kita lakukan. Baik, ya kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan ya Bu sudah pasti ya kan, kita tidak boleh melangkahi kebijakan beliau. Baik, kapan bisa Ibu mulai kegiatan ini? Rencana saya untuk memulai kegiatan ini minggu depan, Bu. Senin depan, Senin ya, Bu. Iya, Senin depan karena kita udah aktif ya Bu ya, ini kan masih masa-masa MPLS gitu ya kan. Nah baik, kalau minggu depan. Nah, baik tadi saya sudah menangkap apa yang Ibu bilang bahwasanya Ibu akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Namun minggu depan ini berarti Ibu akan melaksanakan di kelas Ibu terlebih dahulu begitu Bu ya? Iya, seperti itu, Bu. Baik baik Bu. Nah, ya baik ya Bu ya. Saya rasa sih demikianlah. Saya udah dapat gambarannya gitu ya dari rencana Ibu. Saya doakan semoga rencana Ibu berjalan dengan baik, lancar, tidak kekurangan satu apapun, mendapat dukungan dari semua pihak begitu ya Bu ya. Kita doakan bersama. Ya, Amin Bu. ya rabbal alamin. Makasih. Baik. Terima kasih Bu Lestari atas bincang-bincang yang sangat bermakna ini. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum juga, Bu Desi. Oke. Assalamualaikum, Bu Desi. Selamat sore. Waalaikumsalam, Bu Tari. Apa Sore. kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Tari sehat? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini, apa yang mau kita diskusikan ya, Bu Desi? Nah, iya Bu, betul. Kebetulan kan saya ini guru bidang studi ya, mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya itu selama ini punya pikiran bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa mengubah mindset mereka bahwasanya bahasa Inggris itu tidak menakutkan seperti itu Bu. Yang saya dapatkan di kelas setiap kali saya masuk ke kelas baru, misalnya kayak seperti ini ya anak didik baru gitu ya, saya itu akan bertanya kepada mereka bagaimana dengan bahasa Inggris. Nah, jadi kebanyakan mereka itu pada nggak suka gitu. Menurut mereka itu bahasa Inggris ini sangat menakutkan, momok bagi mereka. Kalau bisa nggak usah ada belajar bahasa Inggris deh Bu, gitu. Jadi saya mau meluruskan itu kepada mereka supaya tidak berpikir mengubah mindsetnya bahwa bahasa Inggris itu tidak menakutkan. Seperti itu Bu. Oh, ya baik Bu Desi. Berarti intinya Ibu akan menghilangkan mindset peserta didik Ibu bahwasannya bahasa Inggris itu tidak begitu mengerikan seperti itu ya, Bu ya. Iya Bu, betul. Eh, apakah selama ini Ibu sudah menanyakan kepada peserta didik Ibu, kenapa mereka itu tidak menyukai bahasa Inggris seperti itu, Bu? Sudah Bu, di awal semester ataupun di awal saya masuk ke kelas tersebut, saya tanya itu, bagaimana menurut kalian? Kenapa tidak suka? Kalau misalnya saya tanyakan, ada yang suka bahasa Inggris, ada yang nggak suka pakai bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, ada yang bertunjuk tangan. Kenapa nggak suka, nak? Seperti itu kan saya tanya. Ya jadi intinya mereka itu alasannya yang pertama karena bahasa Inggris itu menurut mereka susah karena memang cara pengucapannya beda ditulis, beda dibaca, kemudian harus mengingat artinya, seperti itu kan Bu. Nah, lebih-lebih lagi ternyata pengalaman pribadi si anak, si murid itu sendiri, gurunya nggak asik Bu, jadi saya nggak suka, seperti itu. Ada juga yang bilang seperti itu. Nah, tapi walaupun demikian ada juga yang suka, kayak gitu Bu.
apa harapan-harapan Ibu untuk peserta didik Ibu? Yang saya harapkan mereka itu menghilangkan mindset mereka seperti bahasa Inggris itu susah, bahasa Inggris itu tidak menyenangkan gitu kan Bu, menyeramkan, sulit. Nah, saya mau menghilangkan itu. Nah, untuk menghilangkan semua itu, trik atau metode apa yang akan Ibu laksanakan nantinya? Baik. Nah, saya yang pertama mungkin nanti akan menjelaskan kepada mereka bahwasanya bahasa Inggris itu nggak sesulit itu loh, Nak. Tergantung dari bagaimana kita memahaminya. Karena kan kalau kita mau belajar, itu semuanya nggak ada yang sulit seperti itu. Yang pertama saya memahamkan mereka. Yang kedua, saya akan memahamkan mereka bahwa memang bahasa Inggris itu adalah kebutuhan, bukannya kita tinggal sendiri di Indonesia ini, tapi mau nggak mau memang di Indonesia juga udah banyak kata-kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris. Bahkan kalau kita mau maju memang ya kita harus menguasai sedikitnya bahasa Inggris seperti itu kan Bu. Nah terus alat-alat komunikasi, sosmed juga semuanya pakai bahasa Inggris. Ada yang di diadopsi dari pakai bahasa Inggris. Jadi kita harus mengerti itu, Nak. Jadi kita tidak tertinggal zaman seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin nanti setelah anak-anak sudah paham dan mengubah mindset mereka seperti itu, saya mencoba untuk memberikan games di awal itu. Saya membuktikan bahwasanya memang bahasa Inggris itu nggak sulit loh, bisa untuk have fun, untuk menyenangkan gitu, Bu. Wah, menurut saya sangat kreatif sekali trik-trik yang akan Ibu laksanakan nanti. Nah, agar rencana Ibu ini terwujud, siapa aja yang akan Ibu libatkan dalam hal ini? Baik Bu, yang ingin saya libatkan yang pertama teman sejawat. Saya akan melibatkan beliau di mana memang kami ada 2 guru bahasa Inggris di sekolah. Nah, saya akan berkolaborasi dengan beliau. Bagaimana cara kita untuk mengubah mindset tersebut, itu yang pertama. Dan yang kedua, tentunya saya akan berkolaborasi juga dengan kesiswaan, juga dengan kepala sekolah tentunya, karena kan kepala sekolah adalah pemangku kebijakan, sehingga saya perlu untuk melibatkan mereka, seperti itu Bu. Ya, Bu Desi, kapan rencana Ibu itu akan diwujudkan? Ya, secepatnya. Saya ingin ini secepatnya. Ya ini kan 1 minggu ini, masa perkenalan sekolah ya, Bu. Jadi mungkin bisalah saya masuk, minggu depan saya udah aktif. Apakah rencana Ibu ini berlaku untuk jangka pendek atau seterusnya, Bu Desi? Ini akan saya teruskan, akan saya lanjutkan sebagai jangka panjang, karena memang kami juga sekolah yang besar sehingga saya berpikir untuk bagaimana caranya supaya ini menjadi brand gitu ya. Bahwasanya anak-anak itu adalah di sekolah kami itu bisa bahasa Inggris minimal untuk percakapan sehari-hari. Jadi saya berharap dan saya ingin membuat program ini jangka panjang. Baiklah Bu Desi, mungkin saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu harapkan, semuanya berjalan dengan baik, lancar, sukses selalu untuk Bu Desinya ya. Amin. Terima kasih. Sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Lestari.